Hey guys, welcome to my channel The Analog Junkies. Channel yang membahas tentang kaset-kaset dan CD yang kita dapat di flea market atau di pasar loak. Oke, jangan lupa subscribe, comment, dan keep watching our videos. Hey guys, welcome back to my channel, The Analog Junkies. Seperti biasa, sebelum kita mulai video kali ini, jangan lupa subscribe ya. Yang belum subscribe, komen, dan like di setiap video yang ada di channel ini. Because the more support, the more videos will come. Dan berbagai informasi tentang kaset, CD, piringan hitam, dan musik-musik yang dari tahun 80-90-an akan kita bahas di sini ya. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang ini ya. Nah, kamu lihat ini ada di layar tab ini ada penyanyi grup Milli Vanilli. Siapa itu Milli Vanilli ya? Mungkin generasi tahun 80, akhir tahun 80-an ya, 90-an. Ini terkenal sekali ya, bahkan dijuluki sebagai the biggest hoax in music industry. Ya, jadi hoax terbesar dalam dunia musik. Milli Vanilli. Siapa itu Milli Vanilli ya? Kita bahas karena kebetulan juga aku dapet kasetnya ada 3. Nah, ini Milli Vanilli ya. Yang ini kalau nggak salah single ya. Ini single Blame It on the Rain. Kemudian yang ini Blame It on the Rain ya. Hanya untuk dijual di Indonesia. Keep on moving, keep on running, keep on running. Yang ini Blame It on the Rain, ya. Dan satu lagi, yaitu kaset albumnya, The US Remix Album, including 4 new tracks plus 12 minutes mixes of All or Nothing, Girl I'm Gonna Miss You, Baby Don't Forget My Number, kemudian Girl You Know It's True. Nah, lagu Girl You Know It's True inilah yang akan menjadi bahasan kita tentang terbongkarnya hoax Milli Vanilli. Hoax seperti apa ya tahun 80-an tuh. Jadi diceritakan ya, Milli Vanilli ini adalah grup duo R&B asal Munich, Jerman ya, dari Jerman. Jadi didirikan atau diformasikan, dibentuk oleh seorang manajer terkenal ya, yaitu Frank Farian. Jadi Frank Farian ini membentuk Milli Vanilli tahun 1988, jadi penghujung tahun 80-an. Jadi terdiri dari Fab Morvan dan Rob Pilatus. Jadi Fab Morvan dan Rob Pilatus. Jadi debutnya All or Nothing ya di Eropa ini. Kemudian Girl You Know It's True ini benar-benar sukses luar biasa. Jadi generasi tahun 80-an 90-an pasti tahu lah ya, Milli Vanilli grup duo berkulit hitam ini ya, yang benar-benar energik ya, terkenal sekali bahkan secara internasional ya, bahkan membawa mereka menjadi pemenang Grammy Award ya tahun 1990 di kategori The Best New Artist atau pendatang baru terbaik ya. Tapi kontroversinya bahkan nanti bisa mengakibatkan ditariknya Grammy Awards itu ya. Jadi diceritakan Rob and Fab ya, Rob and Fab. Jadi Fab Morvan dan Rob Pilatus atau biasa disebut dengan Fab and Rob and Fab ya. Jadi mereka ini berteman baik dan pengen jadi artis ya. Jadi ketika masuk di klub dance ya, karena perawakan mereka yang benar-benar ganteng ya, walaupun berkulit hitam dan bodinya atletis ya. Mereka ini pengen jadi artis, pengen jadi penyanyi ya. Ya paling nggak awalnya mau jadi back vokal aja. Dan kemudian mereka bertemu dengan Frank Farian yang menawarkan kontrak untuk menjadi penyanyi terkenal, dan tanpa disangka-sangka mereka terkenal sekali ya. Tapi di balik itu ternyata Frank Farian ini punya, sebenarnya bukan buruk ya, tapi untuk industri musik itu menjadi sesuatu yang tercela, yaitu
mereka ini hanya lip sync ya. Jadi sebenarnya yang menyanyikan lagu-lagu mereka itu orang lain ya, orang lain. Kemudian mereka ini ya punya hanya wajah tampang aja, tampang dan perawakan dan pinter ngedance saja ya, dan energiknya juga. Jadi ternyata setelah dirancang, kalau menurut pengakuan mereka sih, mereka sebenarnya nggak mau ya awal karir mereka mau lip sync seperti itu atau menggunakan suara orang lain. Tapi karena mungkin waktu itu mereka lagi bokek ya, lagi miskin dan ditawari kontrak dengan jumlah yang fantastis, mereka akhirnya tertarik dan akhirnya ya mereka menuruti rencana busuknya Frank Farian ini. Dan tanpa disangka-sangka benar-benar luar biasa terkenal ya secara internasional, bahkan menyabet Grammy Awards ya. Jadi ya kecurigaan mulai ketika orang menanyakan sebenarnya mereka ini warga negara Jerman tapi bahasa Inggrisnya fasih sekali, dan ketika mereka diwawancarai ya aksen Jermannya masih kental sekali, tapi ketika bernyanyi kenapa mereka ini lancar bahasa Inggrisnya ya. Ya, jadi akhirnya kecurigaan itu mulai menjadi spekulasi dan akhirnya puncaknya ya, kalau di Wikipedia disebut puncaknya itu pada event MTV ya. MTV mereka menyanyikan lagu Girl You Know It's True secara live menurut penonton maksudnya ya. Tapi ternyata mereka seperti biasa lip sync. Jadi akhirnya ketika refrain atau bagian Girl You Know It's True, lagunya kalau nggak salah Girl You Know It's True. Nah ternyata bagian Girl You Know It's itu terjadi glitch atau apa sih namanya, berulang-ulang ya. Mungkin dia muternya pakai kaset atau CD atau pakai komputer ya, tahun 80-an mungkin tahun 90-an sudah ada komputer tapi ada glitchnya. Jadi akhirnya berulang-ulang kalimat Girl You Know It's, Girl You Know It's, Girl You Know It's, seperti itu. Akhirnya si Fab ini ya, karena dia sudah stres karena banyak isu-isu tentang lip sync-nya, dan akhirnya dia meninggalkan panggung ya. Dia akhirnya berlari ke belakang panggung, dan spekulasi setelah penampilan itu akhirnya benar-benar terbukti dan akhirnya menjadi merebak dan akhirnya menjadi bom waktu ya. Akhirnya mereka konferensi pers kemudian mengaku bahwa mereka sebenarnya bukan suara mereka yang ada di album-album ini ya, suara orang lain. Buntut pengakuan Milli Vanilli ini bahwa mereka sebenarnya lip sync dan menggunakan suara orang lain ya, menggunakan suara orang lain dalam setiap recordnya ya, yaitu mereka akhirnya di drop dari labelnya Arista pada saat itu ya. Arista atau bukan ya? Kita cek. Ini di sini ada label musikanya sebagai pengedar BMG ya, tapi kalau di di itu tadi di Wikipedia disebutkan Arista ya. Nah, jadi mereka di drop oleh labelnya, kemudian bahkan berbuntut class action lawsuit atau tuntutan class action ya. Jadi orang-orang yang pernah membeli, menonton konser, membeli merchandise, kemudian piringan hitam, kaset atau CD-nya ya, pokoknya recordnya gitu, mereka merasa ditipu. Jadi akhirnya terkumpullah kalau nggak salah sekitar 50 juta orang ya, 50 atau 5 juta ya, 5 juta orang ya, menandatangani petisi, dan ya terjadilah class action lawsuit, yaitu tuntutan hukum secara masif ya, secara kelompok gitu ya, yang diwakilkan oleh ya pengacara tentu saja. Dan akhirnya ya walaupun tidak dikabulkan, jadi itu membuktikan bahwa mereka benar-benar merasa terkibuli gitu ya, dikibuli dan tertipu bahwa mereka membeli sesuatu yang bukan mereka harapkan, karena mereka ini suara yang ada di kaset dan CD itu bukan suaranya Rob and Fab ya. Jadi benar-benar luar biasa pada saat itu ya situasinya. Jadi bahkan ya secara hukum tuntutannya ya secara masif. Dan akhirnya juga Grammy kan merasa malu ya, bahwa ternyata pemenang Best New Artist tahun 90 ya, Best New Artist tahun 90, kalau nggak salah setahun berikutnya Mariah Carey ya memenangkan Best New Artist-nya. Mereka dicabut ya predikat pemenang pendatang baru terbaik versi Grammy Award itu akhirnya dicabut. Dan pengakuan demi pengakuan, mereka masuk Oprah Winfrey, kemudian masuk
acara-acara talk show ya untuk menjelaskan bahwa mereka sebenarnya punya kualitas suara bagus tapi tidak diizinkan bernyanyi oleh produser mereka tadi ya. Jadi akhirnya ya mereka menuruti saja kemauan produser yang laknat itu ya. Jadi mereka akhirnya dalam kubangan tipu daya dan muslihat ya. Yang ditipu ini seluruh pecinta musik dunia ya, bukan main-main lagi, bahkan Grammy ya. Dan mereka berkilah bahwa mereka sebenarnya sudah memaksa manajer mereka ya untuk merekam suara mereka sendiri untuk di album berikutnya, tapi tetap tidak diizinkan. Mungkin karena produsernya itu serakah ya, produser atau manajernya tadi yang serakah dan merasa nanti kalau suara mereka juga beda gimana ya. Ya akhirnya mereka terpuruk ya, banyak dicaci maki, dibully tentu saja pada saat itu ya. Tampil di mana-mana tidak lagi bisa dan sebagainya. Akhirnya mereka merilis album baru dengan suara mereka sendiri, tapi tidak sukses dan ya malah menjadi depresi ya. Akhirnya si Rob Pilatus ini ya bunuh diri karena OD, dan berakhirlah juga kisah Milli Vanilli yang benar-benar membuat dunia musik terhentak kaget ya karena kasus-kasusnya itu tadi ya. Nih banyak sekali liputan-liputannya di YouTube, kamu bisa lihat ya. Nah, ya ini si siapa namanya ya? Oke, si Rob ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat kasetnya. Kasetnya warnanya putih semua ya. Nih putih semua. Yang ini putihnya tapi sudah kotor. Kita lihat yang singlenya dulu. Nih bagus kasetnya, suka aku, klasik seperti ini. Milli Vanilli Keep on Running ya. Oke. Ini ada logo musikanya sebagai pengedarnya BMG ya. Oke, kasetnya bagus, putih seperti ini dan ada celahnya seperti ini ya. Kita bisa lihat pita kasetnya di dalamnya. Nah ini bekas dipakai orang ya, jadi nggak ada seperti biasa kaset single. Ini sudah dicoret-coret semua ya, entah karena dicoret memang iseng atau memang marah karena kasus lip syncnya ya. Dan berikutnya yang ini juga single Blame It on the Rain ya. Ada tulisan 12 menit ya. Nih, nah ini juga kasetnya agak kecoklat-coklatan, entah karena coklat asli seperti itu ya, atau karena memang sudah usang. Tapi menurutku asli deh ya. Jadi kecoklat-coklatan dan banyak jamurnya juga karena sudah tidak sering diputar. Ini masih bagus. Milli Vanilli Blame It on the Rain, ada logo musikanya BMG. Nah, ini juga sama seperti ini ya. Oke, fotonya close up semua. All or Nothing di US remix album. Blame It on the Rain, Money, Blame It on the Rain radio version. Ya, single, tidak ada apa-apanya. Oke. Nah, yang ini album tapi kayaknya remix ya, the US remix album. Nah, the side one, Blame It on the Rain, More Than You'll Ever Know, Take It As It Comes, It's Your Thing, Dream to Remember. Side 2-nya ada All or Nothing. Kemudian Baby Don't Forget, My Number, I'm Gonna Miss You, Girl You Know It's True. Nah, ini lagu yang menjadi menjadi bencana bagi Milli Vanilli yang akhirnya kasus lip syncnya terbongkar ya. Ini juga putih, bagus, aku senang warnanya putih ya, keren. Dibanding dengan kaset tahun 90-an yang biasanya bening-bening seperti ini ya. Yang ini lebih stylish aja ya. Lebih enak lihatnya. Ya, kasetnya masih bagus banget ya. Oke. Nah. Dan ini. Nah, kalau di sini ada keyboard PQ, di sini ada lunas PPN-nya ya. Ini tahun berapa ini? Nggak ada tahunnya ya. Drums, vocals, Rob and Fab, Brothers of Soul. Backing vokalnya Jody Linda Rukuna. Ini sudah ditulis vokalnya Rob and Fab ya. Oke. Nah, iya. Covernya seperti ini.
Well, itu aja video kita kali ini ya, tentang Milli Vanilli. Tentang Milli Vanilli yang merupakan hoax terbesar di sejarah atau industri musik dunia. Seperti biasa, jangan lupa subscribe, komen, dan like dan setiap video yang ada di channel ini. See you next video, bye-bye.